Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 852 billion dolar atau turun sekitar 0,67%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.700-an, Ethereum 1.260, BNB 281, kemudian XRP 0,37, Cardano 0,34, Dogecoin 0,081, dan Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,98 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 4%. Top performernya adalah Ethereum guys, dengan kenaikan 1,78% ke 1.261 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disebutkan di sini FTX US suspends withdrawals according to on-chain data. Jadi setelah kemarin FTX International sudah dinyatakan bangkrut, kemudian mereka sudah menyetop untuk withdrawal, kali ini FTX versi US itu juga melakukan hal yang sama. Setelah beberapa hari yang lalu sebenarnya si Sam Bankman-Fried masih menyatakan bahwa FTX US itu fine-fine saja gitu ya, tapi setelah beberapa hari kemudian kembali berubah 360 derajat. Sama seperti yang pertama ketika dia mengatakan FTX International itu fine-fine saja secara aset, itu bakalan bisa menanggung semua orang-orang yang mau withdraw. Tapi pada kenyataannya beberapa hari kemudian mereka menyatakan bankruptcy dan dana para investor di sana itu nggak bisa diapa-apain. Gitu ya. Jadi ini juga adalah hal yang sama. Karena dari ketika mereka mendaftar Chapter 11 bankruptcy, ternyata FTX US itu juga dimasukkan guys. Jadi untuk kalian yang masih menjadi pengguna FTX US mungkin, tapi ini harusnya nggak ada ya. Ya harusnya kalian juga nggak bisa lagi nge-withdraw dana kalian sekarang. Dan tidak hanya di FTX guys, karena ada kasus-kasus seperti ini, orang-orang itu jatuhnya sekarang lebih skeptis ya terhadap semua centralized exchange, sehingga banyak yang mencoba untuk mengulik-ngulik dan menganalisa gitu untuk exchange-exchange lainnya, kira-kira apakah berpotensi mendapatkan hal yang sama dengan yang terjadi dengan FTX. Beberapa di antaranya adalah Crypto.com gitu ya, kemudian juga adalah KuCoin. Banyak orang udah beranggapan apakah mereka juga insolvent gitu ya, dan kedua CEO dari Crypto.com dan juga si KuCoin itu menyatakan bahwa mereka aman-aman saja dengan nge-proof berbagai aset yang mereka punyai. Kalau misalnya di Crypto.com, CEO-nya bernama Chris Marsjalek mengatakan company mereka itu nge-hold paling tidak 4,4 miliar dolar dalam bentuk aset. KuCoin juga sama, mereka menyatakan aset mereka juga lumayan banyak. So, untuk masalah insolvent itu harusnya tidak akan ada masalah. Tetapi sekali lagi guys, better be safe than sorry gitu ya. Lebih baik kita mainnya aman kalau misalnya kalian masih mempunyai aset gitu ya di exchange manapun deh sekarang. Lebih baik sebagiannya kalian geser atau kalian transfer ke cold wallet. Ini udah sering saya sampaikan juga guys. Yang paling buruk adalah kalau kalian all in ke salah satu exchange. Itu yang paling berat. Karena kalau misalnya sewaktu-waktu misalnya tiba-tiba terjadi sama dengan yang di FTX, ya kalian mau ngapain gitu, pasrah. Dan kalian bisa lihat di media sosial, di Twitter dan sebagainya, banyak sekali orang-orang yang terdampak dan menjadi korban. Ada yang punya aset jutaan dolar, di all in di FTX, dan sekarang dananya nggak bisa diapa-apain. Dan kemungkinan besar hilang gitu. Jangan sampai itu juga terjadi ke kalian. At least lah gitu ya, kalau kalian mau mainnya yang high risk, at least kalian geser ke beberapa exchange. Yang paling amannya menurut saya adalah kebanyakan kalian taruh di cold wallet, bentuknya seperti ledger. Oke? Kalau misalnya kalian masih taruh di dalam exchange, ya harus hati-hati lah intinya. Minimal kalian geser ke beberapa exchange.
Karena sebenarnya harga cold wallet itu nggak mahal-mahal banget guys, 2-3 juta itu udah dapet. Nggak bakalan sebanding dengan aset kalian misalnya yang ratusan atau miliaran itu. Kalian bisa bandingkan gitu ya. Kalian cuman mengeluarkan uang 2-3 juta untuk memprotek uang kalian yang ratusan hingga miliaran itu. Daripada tiba-tiba gitu ya, dikasih tahu kabar bahwa misalnya exchange kalian ngetop withdrawal, kalian bisa keringat dingin loh. Apalagi kalau misalnya kalian menaruh semua aset kalian di exchange tersebut. Gitu ya. Jadi ini tidak capek-capeknya saya ingatkan ke kalian karena saya nggak mau viewer saya itu terdampak dan menjadi korban para exchange yang bermasalah. Gitu ya. Jadi sekali lagi secepat mungkin kalian keluarkanlah aset kalian dari exchange. Kalau saya pribadi mungkin masih lumayan percaya dengan Binance lah gitu ya. Salah satu exchange terbesar, Binance saya masih bisa kategorikan cukup aman. Tapi pun untuk sekarang saya nggak berani bilang 100% gitu guys. Karena seperti yang kita lihat di FTX, mereka adalah salah satu exchange terbesar kok. Nggak pernah ada isu-isu miring seputar FTX, tapi pada kenyataannya di belakang layar yang terjadi berbeda 360 derajat. Gitu ya. Dan karena drop yang terus-menerus terjadi, untuk sekarang para holder, kurang lebih ada 50% total holder Bitcoin itu sekarang berada dalam keadaan loss, guys. Oke, dan ini adalah angka yang termasuk cukup tinggi. Terakhir kali kita pernah melihat angka sedalam ini itu di tahun 2020 ketika crash yang disebabkan oleh Black Swan event bernama COVID-19. Kita juga melihat kebanyakan orang-orang dalam keadaan loss, oke, kurang lebih 50%. Dan kali ini hal yang sama juga terjadi. Dan ini membuat tentunya beberapa kekhawatiran. Salah satunya adalah tentunya kalau harganya semakin menurun, yang biasanya gitu ya, bakalan ujung-ujungnya terkapitulasi itu adalah para penambang. Untuk harga sekarang saja, kemungkinan mereka sudah merugi guys, untuk tetap beroperasional menambang Bitcoin. Jadi mereka mempunyai pilihan antara shutdown gitu ya, shutdown operasional mereka sama sekali, jadi mesinnya itu nggak dipakai, ya berarti mereka juga rugi sebenarnya. Tapi kalau mereka lanjutkan operasional, sedangkan misalnya mereka nggak ada cuan dari sana, apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus menjual Bitcoin-nya. Jadi kalau misalnya harga Bitcoin terus tergerus, terus drop, bisa jadi itu memaksa para miner semuanya untuk terkapitulasi dan menjual sebagian besar Bitcoin yang mereka punyai. Dan itu bisa jadi sebuah katalis lagi gitu untuk kita melihat Bitcoin drop lebih dalam, guys. Dropnya sampai kemana mungkin kita nanti bakalan bahas di chart. Tapi ini yang perlu kalian ketahui. Nah, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang belum tahu guys, saya ingatkan sekali lagi bahwa kita lagi mengadakan event kompetisi trading. Tanggal pendaftarannya dari 11 November hingga 14 November. Kurang lebih kemarin sudah ada 17 orang yang mendaftar. Saya ingatkan kalau kalian yang sudah mendaftar gitu ya, dan sudah memenuhi syarat, kalian masuk dulu ke grup Telegram yang ini guys. MiTrade Trading Competition ini adalah grup Telegram khusus untuk kompetisi trading yang saya adakan. Linknya ada di kolom description box di bawah. Nah, untuk kalian yang belum tahu, saya adakan kompetisi trading di sini, itu kompetisi trading yang unik menurut saya karena semua pesertanya akan menjadi pemenang. Pesertanya saya batasi hanya 50, so far sudah ada 17, jadi masih banyak slot untuk kalian. Minimal ada pendaftaran 30 orang dan kita akan jalankan event ini. Tanggal 11 sampai 14 itu pendaftarannya dan 15 November sampai 7 Desember itu periode kalian trading. Pengumuman pemenangnya itu nanti di belasan Desember. Juara pertama nanti dapat Apple iPad 9, juara kedua Xiaomi TV 4a, juara 3 Ledger Nano S, juara 4 sampai 10 Rp200.000, juara 11 sampai 50 Rp100.000. Jadi walaupun kalian tidak menjadi juara 1, 2 dan 3, kalian tetap dapatkan reward. Selain itu semua peserta juga saya akan hadiahi 15 ebook. Oke, e-booknya berisi tentang investasi, cara mengelola uang, tentang trading, pokoknya yang bagus-bagus deh. Dan nominalnya juga jutaan rupiah e-booknya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk ikutan, kalian cukup melakukan beberapa hal gitu ya. Pertama, kalian daftar di MiTrade dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Wajib dengan link saya ya guys. Kemudian deposit minimal $50. Oke, kemudian kalian isi formnya, form pendaftaran untuk kompetisi trading, dan yang terakhir tinggal masuk ke grup Telegram khusus kompetisi trading MiTrade. Sudah, nanti akan diumumkan update-nya seperti apa. Kalau kalian mau coba-coba trading dulu selama beberapa hari ini, boleh di MiTrade. Mungkin sampai tanggal 14 nanti kalian harus close semua posisinya, dan tanggal 15 bakalan kita mulai. Jadi kalau kalian yang sudah merasa mendaftar,
dan belum masuk ke grup Telegram kompetisi tradingnya mulai masuk hari ini. Oke, so itu yang pengen saya sampaikan untuk hari ini, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Nah, ada beberapa hal yang pengen saya ingatkan ke kalian gitu, guys. Kita sekarang berada di hari Sabtu. Dan kurang lebih dalam 30-40 jam lagi kita bakalan ngelihat closing weekly candle, guys. Nah, kalau misalnya ternyata pada akhirnya weekly candle kita closing di bawah area yang saya highlight di sini, berarti dari weekly chart juga kita sudah melihat konfirmasi breakdown dari sebuah area major support. Dan menurut saya kalau sampai hal tersebut terjadi, maka kita masih akan melihat beberapa minggu ke depan Bitcoin masih akan terus mendapatkan drop gitu ya. Mungkin secara perlahan sebelum pada akhirnya kita mungkin bisa membuat semacam rounding bottom dan pada akhirnya start untuk kembali rally ke atas. Ini yang bisa saya lihat untuk sekarang. Jadi kita masih mempunyai waktu kurang lebih 30 sampai 40 jam untuk membuktikan apakah breakdown yang terjadi di sini benar-benar valid gitu ya, dan kita closing weekly candle di bawah area ini, ataukah kita akan melihat Bitcoin untuk mampu recover gitu ya dan kembali closing di atas area ini. Kalau sampai senario ini yang terjadi, saya udah sering sampaikan juga, menurut saya itu adalah sebuah indikasi yang sangat baik dan bisa jadi kita minimal akan kembali nge-retest ke area $25.000. Tapi kalau misalnya weekly chart kita closing di bawah area ini, maka saya bisa melihat Bitcoin dalam beberapa minggu ke depan masih mungkin akan start untuk bleeding. Oke, kita mungkin bisa mengambil contoh untuk bear market terakhirnya seperti di sini, guys. Nah, ketika kita memasuki atau break dari sebuah major support di sini, dan kita fix melihat weekly chart itu closing di bawah area tersebut, kita melihat beberapa minggu ke depan, kemudian kita masih terus-menerus mendapatkan penurunan, oke. Dan kalau kita ukur secara persentase, itu kurang lebih penurunan sebesar 40-50%. Oke, kalau misalnya kita mendapatkan hal yang sama atau serupa dengan yang terjadi sekarang, maka kita juga bisa ukur bahwa kalau misalnya kita kembali drop kurang lebih 40-50%, anggap saja 50 ya, worst case scenario-nya, itu berarti kita akan berhenti kurang lebih di 8.900 sampai $9.000 gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian keep in mind dan itu yang saya rasa akan terjadi kalau misalnya kita melihat weekly closing candle-nya di bawah area ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame yang kecil, so far senarionya belum banyak berubah bagi saya gitu ya. Selama kita masih bertahan di bawah area di sini, itu kita kemungkinan masih akan struggling gitu ya untuk mendapatkan momentum bullish, guys. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan, ketika kita break dari trendline di sini, penurunan yang terjadi sekarang itu tidak terlihat terlalu impulsif, guys. Oke, cenderung malah korektif. Jadi dengan adanya hal ini, saya bisa melihat adanya kesempatan juga bahwa kita bisa aja mendapatkan semacam retest lagi, gitu ya. Mungkin untuk membuat double top besar di sini, sebelum pada akhirnya kita akan kembali membuat lower low baru. Catatannya adalah kalau kembali kita mampu break dari trendline di sini, oke, sekaligus mungkin kita reclaim di atas area 17.000. Ini bagi saya adalah pertanda bahwa kemungkinan besar kita bisa kembali nge-retest ke area 18 ribuan. Oke. Tapi kalau misalnya kita terus-menerus drop dari sini, tentunya target pertama adalah di sekitaran low terakhir. Target berikutnya kita sudah membentuk lower low baru. Area major support berikutnya di mana? Kalau kita ambil dari weekly, kita bisa tahu itu kemungkinan akan ada lagi di sekitaran 12.000 sampai $13.000. Itu adalah next target menurut saya kalau sampai memang area ini kita tidak mampu pertahankan. Kita sebenarnya sudah beberapa hari juga ya, itu bertahan di sekitaran area 16.000 sampai 18.000. Ini juga adalah yang saya sampaikan di video beberapa minggu yang lalu, guys. Saya expect memang terjadi sedikit bounce ketika kita menyentuh ke sekitaran area 16.000 di sini. Kenapa? Karena sebelumnya ini merupakan area minor support gitu. Tapi ini minor, guys, bukan major support. Jadi kalaupun kita ada mendapatkan bounce, mungkin itu hanya untuk sementara. So far, senario tersebut belum berubah gitu ya. Saya masih menganggap ini hanya sebagai tahap retest sebelum chart membuktikan saya salah. Caranya membuktikan saya salah seperti apa? Sekali lagi, kalau kita kembali mampu closing di atas 18.500, senario di mana yang terjadi di sini hanya retest itu terinvalidasi.
gitu ya. Jadi sebelum hal ini terjadi, maka saya tetap akan mencari peluang untuk short gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah sempat short, katakanlah ketika berada di sini, ketika kita double top di sini, ya mungkin kalian udah at least ya bisa menggeser stop loss kalian ke arah entry. Atau kalian baru masuk ketika kita breakdown dari trenan di sini, sama juga ini mungkin kalian sudah bisa consider untuk menggeser stop loss kalian ke arah entry. Karena untuk pergerakan penurunannya sekarang tidak terlihat terlalu impulsif gitu guys. Jadi itu yang cukup mengkhawatirkan kalau kalian masih mempunyai posisi short yang di open. Tapi untuk sementara tentunya kita masih belum juga mendapatkan bukti apa-apa bahwa para bulls yang akan mendominasi. Selain kalau misalnya yang tadi saya sampaikan kita mampu break di atas trenan ini sekaligus kita reclaim di atas area 17.000. Bagi saya itu adalah pertanda bahwa kemungkinan besar kita akan kembali retest ke area 18.100. Selain itu, kita kemungkinan masih akan terus-menerus merangkak turun. Oke, selama kita tidak mampu break dan reclaim di atas area tersebut. Karena di sini kita juga bisa aja gitu ya berpotensi membentuk semacam pattern continuation lagi. Mungkin kalian bisa kategorikan ini sebagai bear flag lagi gitu ya. Tapi yang menjadi concern adalah sekali lagi penurunan yang terjadi di sini itu tidak terlalu impulsif. Oke. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Kita juga masih berada di weekend, otomatis volume tidak akan terlalu besar. Kalaupun kalian nekat untuk trading, pastikan pakailah risk management yang baik. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.